Bila seseorang mengintipku saat ini, mungkin mereka bakal mengira aku penunggu kelas ini. Ku ingat mereka. Dulunya mereka saling mencaci. Ialah mantra yang mencuci luka dengan api. Abunya hitam abadi. Ibu dan diri yang mengantarnya ke ruang kremasi. Ku ingat diri tidak sendiri. Berbingkai percikan warna diri ini. Koloni warna yang abadikan langit selepas hujan, yang memudar ditarik malam. Ku ingat jelita pergi menjemput pagi, pada mimpi yang bawanya tinggi, cerita dan tempat, di mana merdekalah diri dan getar senyummu yang kini kian menghantui. Tadi itu hantu kah? Ya sudahlah, aku juga nggak percaya hantu. Puisi ini sepertinya perlu dibagusin lagi diksi-diksinya. Ini masih siang kan? Iya, masih siang. Bangsat! Ayo, keluar ya. Mirip manusia. Enak aja ke manusia. Aku ini hantu. Hah? Hai. Astagfirullah. Astagfirullah. Kamu nggak apa-apa kan? Iya, aku nggak apa-apa. Mungkin. Namaku Senja. Kamu Aru kan? Kok kamu tahu? Yoi. Aku juga hafal nama-nama orang di gedung ini. Aku juga tahu hal-hal yang diajarkan oleh dosen di sini. Kalau kamu mau tahu, aku juga tahu nomor togel. Kenapa? Enggak, tangan kamu dingin. Tentu saja dingin. Kau tahu, mungkin senja adalah nama yang hangat. Namun, sekarang senja menjadi individu yang dingin. Sebab kematian tidak mengenal kehangatan. Mengapa kamu jadi hantu? Maaf kalau pertanyaanku menyinggung. Gak apa-apa. Sebenarnya aku juga berharap kamu mempertanyakan pertanyaan ini. Mengapa aku menjadi hantu? Sebab rahasia. Maaf, tapi kenapa kamu datang menemuiku di siang hari lagi? Nah, kalau itu sebab kamu sendirian. Kamu pernah mendengar ketika kamu sendirian, kamu akan datangi oleh hantu? Tapi selama ini aku memang sendirian. Kenapa sekarang? Karena setiap hari aku melihatmu menunggu di kelas ini. Dan itu menyedihkan. Jadi aku rasa kamu butuh teman. Apakah aku boleh berteman denganmu? Teman? Entahlah. Mungkin lebih baik aku jika... Tidak ada hal yang lebih baik dari sendiri, Arum. Sendiri itu sepi. Dan sendiri itu membawa rasa asing di dalam hatimu. Kamu merasakannya kan?
Hampa. Hampa. Kurasa dia teman terbaikku saat ini. Baguslah. Berarti artinya kamu pernah berteman dengan yang bukan manusia. Jadi kamu mau kan berteman denganku? Kalau kamu menolaknya, aku bisa berubah wujud menjadi yang lebih seram. Baiklah, mungkin akan aku coba. Nah, begitu kenapa dari tadi? Jadi, apa syarat agar aku bisa keluar dari ruangan ini? Sederhana, karena kita sudah berteman, kita harus saling berbagi cerita. Maksudnya? Aku akan bertanya padamu pertanyaan mengenai dirimu, dan kamu harus menceritakan jawaban dengan detail yang kamu tahu. Kekuatanku akan memberimu gambaran mengenai ceritamu. Maksudnya menceritakan tentang diriku. Gak ada yang menarik dari diriku. Selain itu, apa yang kamu maksud dengan memberi gambaran? Kamu pernah menonton film hantu kan sebelumnya? Sebenarnya bukan penggemar film hantu, tetapi ya, aku pernah. Maka ini seperti sebuah scan di film tersebut, di mana tokoh berinteraksi dengan karakter lainnya sebelum muncul jump scare yang menunjukkan bahwa yang ia lihat hanya mimpi atau ilusi. Intinya, aku bisa merekah apa yang pernah terjadi, seperti halnya judul puisimu, Merekah Hari. Kurasa aku paham apa yang kamu maksud. Jadi, apa yang ingin kamu tahu? Aku bisa melakukannya sendiri. Aku lebih baik sendiri. Aku tahu manusia itu sombong, tetapi pemikiran seperti itu tidak bisa muncul begitu saja, bukan? Aru temanku, mengapa kamu tidak punya teman? Dulu, aku duduk di bangku sebelah sini. Kamu tahu, ibuku sering sekali menamai sesuatu dengan kata sifat. Seperti kucing kami misalnya. Dia menamainya dengan kata dekil. Sebab setiap pulang ke rumah, keadaannya selalu dekil dan kumuh. Itu tadi penamaan yang bagus, seperti nama senja, nama yang diberikan untuk mengambil sifat dari senja ke dalam individu seperti diriku. Ya, aku tahu. Nama itu juga cocok untukmu. Tetapi dari cara ibuku menamai sesuatu, aku tuh terbiasa menamai seseorang dengan cara yang sama pula. Oh, jadi begitu. Aku akan mulai dari sini. Aku ingat di sampingku merah, di sebelahnya jingga, kemudian sebelah sana kuning, dan di sebelahnya ada hijau, di sana ada biru, di sampingnya ada nila, dan di sebelahnya ada ungu. Lucu. Biji biru, warna pelangi. Ya, itu warna pelangi. Meski aku memanggil mereka dengan nama asli, sebutan ini adalah
berikan kepada mereka. Sebab aku sulit menghafal nama orang lain. Nah, dengan cara ini aku mudah sekali mengingat nama mereka. Dan pelangi, meski kesannya buruk di zaman sekarang, tetapi pelangi di sini adalah metafora dari keindahan yang bertahan seusai badai. Aku paham. Kamu ingin mengatakan bahwa seberat apapun rintangan yang dihadapi, kamu ingin warna-warna pelangi tetap bertahan di atas langit. Ya, begitulah deh. Kamu gak sekaget yang aku kira. Setelah melihat trik lampu kelap-kelipmu, aku rasa aku sudah cukup toleran dengan apa yang kamu bisa. Ini belum setengah dari apa yang aku bisa. Lalu, apa yang dilakukan orang ini? Aku rasa kamu tahu rumah ini. Aku akan merekam hari ini untukmu. Dan kamu hanya perlu berperan seperti hari itu kembali. Aku tidak terlalu ingat apa yang kukatakan saat itu. Tenanglah, ketika giliranmu berbicara, mereka akan diam seperti sekarang. Baiklah kalau gitu. Mari kita mulai. Maaf, mau nunggu berapa lama aja, Wak? Masa hari pertama kuliah dosen udah terlambat aja? Gimana kalau kita saling kenalin diri aja, Wi? Wah, sabi sih aku anaknya oke aja. Ayo aja sih, sekalian tukar-tukaran IG. Oke, ayo weh. Gas weh, aku bentar lagi nyampe 1.000 followers nih. Boleh. Asik nih weh, follow IG aku ya weh. Mereka orang-orang yang baik. Ya, Merah, inisiator yang selalu menjadi penggerak dari kelas ini. Pribadinya sedikit ambisius dan agresif, tapi dia adalah orang yang baik. Dan Jingga orangnya kaya dan mencolok, tapi dia suka terlalu mendramatisir keadaan yang terjadi. Aku ini anak yang ceria dan imajinatif. Terkadang aku suka berdiskusi premis puisi kepada. Dan Hijau, anak yang seimbang dalam segala hal. Sedikit perfeksionis namun berkepribadian tenang. Dan Biru, orangnya sedikit sensitif dan berhati-hati namun juga cenderung pemalu. Nah, yang itu Nila, orangnya sedikit egois dan terkadang mementingkan diri sendiri, namun ia selalu ramah. Yang sebelahnya Ungu, menyukai tantangan dan pengalaman baru dalam hidupnya, namun dia lebih temperamen dan egois daripada Nila dan sering tampil beda dengan yang lain. Kamu jelas mengenal orang-orang ini. Sekarang giliranmu memperkenalkan diri kepada orang ini. Aku Aru. Rumahku di Letsu, cita-citaku belum pasti tapi mungkin jadi guru. Instagramku Aru123 dan hobiku membaca. Ngomong-ngomong, kamu akan mempresentasikan warna apa? Aku adalah putih. Kita jelas jadi guru lah Aru, masa jadi robot? Bisa aja sih, jadi Johnson di Mobile Legends. Anjay, Johnson. Ru, udah aku follow kau ya. Kau lama follow backnya. Padahal aku tadi duluan nyalahin diri. Iya nih, aku juga belum. Kita mungkin bisa berbagi judul bacaan. Dan jelas orang-orang itu menerimamu dengan baik. Ya, itu adalah itulah ya. Maka kemudian apa yang akan terjadi antara kamu dan mereka? Aku di antara mereka semua aku lebih dekat ke merah, kuning, dan hijau. Namun sebab kelas kami kalau dibentuk kelompok hanya ada 2 dan isi itu 4 orang, karena sikap Biru dan pendiam dia tidak cocok bermain dengan Jingga, Nila, dan Ungu. Karena itu Biru sering bersama kami. Tapi kami tetap membangun ikatan dengan ketiganya. Kami hanya berlapan, maka kami saling menjaga. Ya, kelihatannya begitu. Sampai saat hubungan itu akhirnya retak, ketika pencurian terjadi di kelas kami.
100.000 hilang nih. Serius kau? Serius aku uang kas kalian pun yang di situ. Ngaku kalian emak. Ada pencuri bah di kelas kita. Anjing, itu kan uang kas untuk kita pergi ke kelas lagi kan? Siapa yang nyopetnya? Potong aja tangannya tuh. Sabar dulu kalian atau bukan dari kelas kita yang pencurinya? Iya coba tenang dulu Iya, mana tahu mungkin duitnya terselip. Ya udah dulu kok Jingga. Kamu nampak tidak terlalu pasif di sini, tetapi Jingga sangat-sangat dramatis. Terlepas dari sikapnya, Jingga tetaplah orang kaya. Karena itu kenapa dia akan menjadikan sebagai bendahara. Lagi pula uang segitu tuh nggak ada apa-apanya sih buat dia. Gak mungkin ada di kelas lain. Seingatku kalian cowok-cowok main HP di kelas. Masa kalian bisa nengok ada orang masuk ke kelas? Kalian tadi tahu kan kami bertiga keluar. Jadi kalian nuduh kami? Udah tenang kalian. Sepala, kita geledah aja tas kita masing-masing. Gimana? Yaudah sini kita semuanya satu-satu. Macam orang miskin aja kalian nyuri-nyuri. Jingga, menurut kau? Kami juga yakin kok posisinya bukan dari sini. Ya udah kalau gitu sini mana tas kalian? Tas kalian juga kami periksa lah. Lah, kan kami memang di luar tadi. Udah nih, tas kami juga periksa. Tas kalian juga periksa sekalian. Pada akhirnya kalian periksa-periksaannya. Perlu juga kan periksa Pak? Hah? Perlu? Temanmu yang kuning kreatif ya. Meski demikian, uang tersebut juga tidak ketemu. Sampai akhirnya ada hal besar terjadi keesokan harinya. Kau mau aku merekam hari esoknya? Kelihatannya kamu tahu aku tidak hadir pada keesokan harinya. Boleh aku tahu ketidakhadiranmu? Sebab aku kira hari itu mereka memutuskan pencurinya adalah orang luar. Sebab aku kira mungkin bukan salah satu dari kami pencurinya. Sebab aku kira juga si Jingga hanya kelupaan ya seperti sebelumnya. Bukankah sebab-sebab tadi alasan untuk lari dari kejadian ini? Sebab hari itu adalah hari di mana peringatan ibuku mati. Aku rasa yang satu ini tidak bisa kau hindari. Aku mengontak Merah saat itu, mengabari bahwa hari ini adalah hari peringatan kematian ibuku. Maka aku tidak dapat berhadir pada hari itu. Tetapi mungkin Merah lupa atau tak sempat mengizinkanmu. Maaf ya, telat. Macet kali dari jalan. Merah kau kan pencurinya. Tampaknya teman umummu menjatuhkan bom di pagi hari. Si isi kelas nampak memperhatikan mereka. Enggo, kalau nuduh jangan sembarangan. Masih pagi juga. Weh, kalau kayak gini, mending kalian semua jadi hakim aja sekalian. Dari tadi nuduh sembarangan. Teman kuningmu memang kreatif ya. Enak aja sembarangan. Aku, Jingga sama Umi itu semalam pergi ke rumah kakeknya si Jingga buat konsultasi ya. Iya, semalam kami ke rumah kakeknya Jingga. Kakeknya Jingga bilang sama kami kalau pencurinya itu berbadan kurus sama dihormati di kelas ini. Kalian percaya dukun? Gak ada otak lah, kalian gak percaya dukun. Kalian ini guru. Kalian mau musyrik? Hah? Dukun sama bapak kau. Kakek itu kiai. Orang bijak yang mana dicari orang. Mau kakek kau, bapaknya rektor pun aku gak peduli. Merah, kau tenang aja. Biar aku yang ngurus 3 idiot ini. Idiot? Siapa yang idiot yang membela kawan penjahatnya? Iya, kalian kayak kumpulan-kumpulan sampah. Wow. Udah, kau ngaku aja Merah. Biru, kau percaya mereka? Monyet pun gak bakal percaya sama mereka. Sialan. Kemana dia? Biasanya mulut dia yang paling tajam. Monyet? Iya, monyetnya kau bodoh. Alergi pencuri bau-bau orang susah. Bau-bau orang nggak mampu. Weh, bisa nggak? Gak usah bau-bau ekonomi. Dari semalam udah ku diamkan mulut kalian. Tapi udah ku pengen ku pukulkan aja mulut kalian satu-satu. Apa? Kau mau pukul? Pukul aja Merah. Sejak Biru dan Merah tidak bersuara dan kamu tidak hadir, mereka terdesak oleh argumen 3 cewek itu. Dan aku penasaran
bagaimana ini akan berakhir. Udah, diam kalian semua. Iya, aku pencurinya. Puas kalian? Kalau dari tadi kau ngaku, kan enak. Diam dulu kau betina. Rah, bukan kau kan? Rah, kau ngomong gitu biar kita semua diam kan? Rah, Biru, ayo. Sat. Aku hanya tahu kejadian di dalam gedung ini, tapi tidak di luarnya. Oke lah. Tidak apa, kamu bisa mengakhiri rekaan ini. aku mau cerita Cerita? masalah merah. Sudah sebulan sejak hari itu, baik hijau, kuning, merah bahkan dirimu tidak pernah menjelaskan apapun padaku. Bukannya kalian menganggapku pengkhianat? Aku juga dianggap pengkhianat, Aru. Aku akan ceritakan semuanya. Lebih baik ceritakan secara detail karena aku udah lelah dan sedih atas kehilangan suatu hubungan. Aku yang mencuri uang itu atas perintah Jingga. Hah? Jingga dan aku sudah berteman sejak SD. Namun dengan kepribadian yang seperti itu, dia sulit semakin didekati ketika dewasa. Bukan itu yang ingin ku tahu. Jingga adalah bendahara kelas. Dan kau tahu bahwa kelas kita akan mengutip uang agenda untuk piknik kan? Jadi, Sama ini ketika ada insiden yang butuh uang kas, Jingga mengatakan bahwa dirinya lupa membawa uang dan besoknya ia membawa uang tersebut. Sebenarnya yang dibawanya itu adalah uang jajannya. hah? Apa maksudmu? Selama ini Merah meminta Jingga untuk meminjamkan uang kas-kas kepadanya. Dengan banyak alasan dan motif ia meminjamnya dari Jingga. Meski demikian, Jingga saat itu percaya pada Merah sebab bagaimanapun Jingga beranggapan bahwa Merah adalah relator kelas yang pasti punya rasa tanggung jawab lebih. Namun, Jingga salah. Selama 1 semester, uang itu tidak dibayar juga. Dan Jingga, ia tahu dia tidak bisa menggunakan uang pribadinya terus-terusan. Maka Jingga pun memanggilku dan membuat rencana untuk memaksa Merah mengaku. Jadi dia rencana kalian? Kenapa kalian tidak cerita? Mengenai Jingga, dia tidak akan mau mengakui tindakan yang ia anggap sebagai kebodohannya sendiri. Bahkan sampai sekarang, Ungu dan Nila tidak ia beritahu bahwa semua itu adalah rekayasa. Anjing. Bahkan Jingga tidak mempercayai kedua temannya juga. Dan kamu? Kenapa kamu gak ada cerita? Aku takut saat itu. Aku takut bahwa semuanya akan berjalan buruk bila aku akan angkat suara. Hisap kembali tangismu itu biru. Kamu gak pantas nangis. Kamu bukan yang gak pengkhianat, tetapi memang pengkhianat. Kenapa kamu sekarang datang kepadaku setelah semua hubungan yang kumiliki di kelas itu telah putus? Kamu mengejekku. Kamu gak tahu betapa bersalahnya aku hari itu. Andai saja hari itu aku datang, mungkin ada yang berubah. Aku di sana mungkin masih punya teman. Kenapa? Maafkan aku, Aru. Kuning dan hijau tidak mau menemuiku. Mereka memblok kontakku. Cuma kamu harapanku. Bantu aku, Ru. Bantu aku perbaiki semua ini. Bangsat! Jujur saja aku lelah dengan hubungan ini. Ru! Itu tadi kurasa bisa membantu membangun hubunganmu dengan yang lain kembali. Kawanku, Kamu tahu apa, sejak pertama kali aku berbicara dengan biru, aku pertama kali menangkap warna hitam di dalam hidupku. Bagiku hitam adalah warna yang dimiliki oleh bapak. Dan warna hitam adalah warna lebam yang ditinggalkan pada ibu. Aku benci warna itu. aduh, kamu kuat ketika sendirian. Namun kamu sempurna
ketika bersama orang lain. Kamu tahu itu. Terima kasih sarannya teman. Bagiku semua itu tidak lagi berarti. Bisakah aku keluar dari sini sekarang? Kamu bisa keluar sekarang. Terima kasih telah menunjukkanku pemandangan hari itu. Aku akan mengingatmu bahkan dalam kematianku. Tunggu! Tidak ada yang harus aku tunggu. Aku mati karena bunuh diri. 3 buah pil tidur di atas ranjang di saat senja. Jika kamu ingin melupakan semuanya, kamu pasti telah membangun hubungan baru. Namun, sejak kamu pindah ke kelas pagi, kamu juga tidak membangun hubungan pertemanan. Kamu ingin bunuh diri kan? Siapa kamu sebenarnya? Seorang teman harus berbagi cerita kan? Sekarang giliranku berbagi cerita denganmu. Mengapa kamu bisa tahu? Enggak. Siapa kamu? Aku adalah hantu. Aku senja. Dan aku pikir kamu lebih tahu itu. Ibuku adalah alasanku untuk tetap hidup. Kematiannya menghilangkan alasanku untuk tetap hidup. Namun, kehadiran temanku kembali membawaku lupa akan hal itu. Aku tidak tahu kenapa kamu bisa mengetahui hal tersebut. Tetapi, memang kehilangan teman membawaku kembali merasa hampa. Dan kini, di hari kematianku, aku bertemu dirimu. Siapa dirimu Senja? Aku berharap dengan melihat apa yang pernah terjadi, kamu bisa membuka pikiranmu dan menghentikan ambisimu untuk mati. Setidaknya hari ini, dan kamu jelas tahu siapa aku. Tidak ada yang memintamu untuk mereka hariku. Kamu tidak mengenalmu. Aku senja dan aku melakukannya sebab aku temanmu. Jadi tetap begini akhirnya. Sampai jumpa. Ya, aku ingin mati hari ini. Aku ingin menulis puisi terakhirku di kelas ini, lalu kembali ke kamar tidurku untuk mengambil pil yang telah kusiapkan dari jauh hari. Aku tidak tahu mengapa kamu bisa tahu, tapi mungkin menarik untuk aku mengetahui ceritamu untuk yang terakhir kali. Ya, kamu tidak akan menyesali satu ini. Apa yang datang setelah senja ialah malam yang gelap gulita. Aku senja dan aku hantu. Bagaimana rasa kematian? Rasanya seperti dikuliti. Tak lama kedinginan kan menyeliputi. Kemudian dunia kian menuli untukmu. Hingga akhirnya dunia menjadi buta untuk keberadaanmu. Aku ingin menyapa seseorang, bercerita, atau mungkin menjabat tangan dengannya. Aku ingin berteman, dan aku menyesali keputusan yang membawaku pada kehampaan. Di barat, apa kamu masih ingat? Itu merupakan salah satu puisi pertamaku. Ya, dan itu pertama kali aku mendengar suara dari duniamu. Dan hari itu, pertama kalinya aku mendengar suara mereka yang masih hidup. Aku mengikutimu. Aku berada di antara kesedihanmu. Aku berada di antara kebahagiaanmu. Dan semenjak saat itu, aku semakin yakin untuk berteman denganmu. Senja, Karenanya hari ini, aku menyapamu di sini. Agar kamu bisa melihatnya kembali. Mungkin segalanya bisa diperbaiki. aku tidak tahu. Bukannya ini terlambat untuk diperbaiki? Tidak. Kamu tahu dan kamu bisa melakukannya, Arul. Ini tidak mudah, tapi kamu tahu caranya. Haruskah aku yang memperjuangkan mereka? Mereka yang pertama kali menjauhiku dan menghujam warna hitam pada nama mereka. Arul, aku yakin
Kamu tahu siapa yang paling jahat dalam ceritamu? Yang paling jahat di antara semuanya. Itu adalah aku. Itu adalah kamu yang memberikan label warna pada diri mereka dengan seenaknya. Aku masalahnya. Dan yang lebih parahnya lagi, kamu tahu, kamulah yang paling sombong dengan milih mereka. Kamulah yang memaksa mereka pas dengan warna yang kamu tetapkan kepada mereka. Ketika semua berjalan tidak sesuai dengan keinginanmu, kamulah yang mendramatisirkan semuanya. Beritahu aku, Senja. Kamu tahu caranya. Kalau aku tahu, aku tidak akan di sini. Aru, temanku, dirimu dan mereka adalah teman. Maka kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Sebagai teman, kita hanya harus berbagi cerita. Ya, kamu dan mereka hanya harus saling bercerita. Senja, ini terakhir kali yang kita akan bertemu. Apakah sekarang kamu percaya bahwa hantu itu ada? Aku tidak percaya hantu sebab aku tahu siapa dirimu. Senang mendengarnya. Aku tidak mempercayai hantu sebagai sebuah eksistensi. Aku mempercayai hantu sebagai suatu esensi. Senja adalah esensi dari rasa bersalah dan kesendirian yang kualami. Ia adalah bagian dari diriku. Ia adalah putih dalam hitam warnaku. Hari itu aku diajari untuk berteman dengan diriku sendiri. Dari sana aku bisa berdamai dengan beban yang kuhadapi. Dan kini aku melangkah maju kembali. Aku ingin kita cerita masalah hari itu. Dan bantu aku menemui Jin, Cempaka dan lain-lain. Ikut aku. Cempaka, Pina, Mimi, aku mau ngomong sesuatu. Kamu mau ngomong apa? Aku mau kita semua damai. Aru? Damai. Aku tahu semuanya. Cempaka, aku ingin kita semua cerita. Maaf Cun, butuh 3 bulan gajiku untuk bayar semuanya. Ayo, udah lama gak jumpa. Semuanya. Maaf menunggu lama. Berarti itu udah bisa kan yang kepres lagi? Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water.
Dihempas ke lombang, dilemparkan angin. Ustaz! Tengok dia ni, Ustaz! Ustaz! Tengok dia ni, Ustaz!